Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan Allah tetap semangat untuk menatap pembelajaran di semester 2 dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran, yang telah memberikan kita contoh teladan yang baik sehingga kita masih berjalan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda semuanya, Ananda kelas 7, kelas 8, kelas 9. Bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah kalian sudah lama tidak berjumpa ya di pembelajaran insyaallah. Dalam kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan persiapan kita materi di semester genap tahun ajaran 2022 dan 2023 untuk matrikulasi pembelajaran salat akhlak. Ustadz mulai dari kelas 7 terlebih dahulu. Untuk Anda kelas 7 matrikulasi yang nantinya akan kita bahas adalah penguatan wudu. Yang pertama penguatan wudu, yang kedua penguatan sholat. Karena wudu dan sholat yang di semester 1 saya sudah menguatkan kalian wudu dan sholat. Insyaallah di semester genap Ustaz akan mengingatkan kembali, akan senantiasa mengingatkan kalian penguatan di wudu dan sholat. Kemudian beriman kepada malaikat Allah. Di sini Ustaz akan membahas tentang beriman kepada malaikat Allah, tugas-tugas malaikat, dan juga kita wajib mengetahui Allah menciptakan para malaikat. Yang berikutnya adalah thaharah. Yang berikutnya adalah berakhlak baik kepada orang tua dan guru. Serta yang terakhir adalah tulis Al-Quran. Insyaallah materi-materi ini tidak jauh berbeda dengan saling berkesinambungan dari semester di semester gasal. Insyaallah materi tidak jauh berbeda, hanya ada pendalaman-pendalaman di materi wudu, sholat, serta thaharah. Ustaz bergeser di kelas 8. Anda kelas 8 akan persiapan kita di matrikulasi kelas 8 yaitu penguatan sunnah wudu, penguatan gerakan sholat. Nah, insyaallah di semester 1 kita sudah sedikit banyak membahas tentang sunnah-sunnah wudu dan gerakan sholat. Kemudian thaharah, bersuci, yang kemudian imam dan makmum dalam sholat. Bagaimana tata cara kita menjadi imam, bagaimana makmum yang benar, dan sebagainya. Kemudian beriman kepada Rasulullah dan berakhlak baik kepada orang tua dan guru, serta tulis Al-Quran. Nanti akan kita bahas materi-materi yang di semester genap. Untuk Ananda kelas 9 matrikulasinya, mohon maaf Ananda yang bawah ini adalah Ananda kelas 9. Untuk matrikulasinya adalah penguatan wudu dan sholat. Kalian kelas 7, kelas 8 sudah banyak sekali mendapatkan materi-materi tentang wudu dan sholat. Ini adalah penguatan wudu dan sholat, mulai dari praktik kalian berwudu, praktik sholatnya. Karena salah satu dari ujian praktik nanti kelas 9 adalah praktik wudu dan sholat. Kemudian penguatan sunnah-sunnah wudu dan sholat. Penguatan sunnah-sunnah wudu dan sholat
sunnah-sunnah ketika berwudu itu apa saja, sholat, sunnah-sunnah sholat dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah bab toharoh. Bab toharoh ini bab sesuci, bersuci. Tentunya materinya akan lebih dalam lagi tentang bersuci, karena sejatinya Islam mengajarkan kita untuk suci. An-nadhafatu minal iman, karena bersih itu sebagian dari iman. Dan juga toharoh ini adalah syarat untuk melaksanakan sholat. Ketika kita sholat harus suci dari badan kita, pakaian kita, suci dari hadas dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah beriman kepada qada dan qadar Allah, beriman kepada takdir Allah. Ini yang akan kita bahas nantinya di kelas 9 di semester 2. Yang berikutnya adalah berakhlak baik kepada orang tua dan guru serta tulis Al-Qur'an. Insyaallah di masing-masing materi, ada kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Di masing-masing materi nanti akan ada tulis Al-Qur'an. Sewaktu-waktu akan Ustaz ngetes keterampilan menulis teks Arab, yaitu menulis Al-Qur'an. Yang berikutnya, Ananda semuanya kelas 7 dan kelas 8 serta kelas 9. Di layar sudah muncul gambar orang sedang apa, Ananda? Ya, benar sekali, sedang beraktivitas berwudu. Materi yang akan Ustaz kuatkan di sini baik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 adalah berwudu. Berwudu dan sholat. Yang kita bahas pertama adalah berwudu dulu. Wudu adalah merupakan syarat sah dalam sholat, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dijelaskan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kaki sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah atau bersucilah. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita harus bersuci dulu, berwudu. Ini agar supaya sholat kita menjadi khusyuk, sholat kita menjadi tenang, yaitu dengan kita bersuci terlebih dahulu. Yang berikutnya Anda kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yang ada di gambar ini, di tayangan ini adalah orang keluarga sedang melaksanakan sholat. Kita ketahui bersama sholat ini adalah ibadah yang sangat penting. Kenapa kok ibadah yang sangat penting? Saya sebut ibadah yang sangat penting karena sholat ini adalah Allah menurunkan. Ketika Allah memerintahkan sholat, ini Allah secara langsung memanggil Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menunjukkan bahwasannya sholat fardu, sholat ini adalah perintah ibadah yang sangat penting, yang tidak bisa digantikan, yang tidak bisa digantikan. Dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun, sholat harus tetap kita kerjakan. Kita sebagai seorang muslim melaksanakan sholat 5 waktu. Pengertian dan hukum sholat fardu itu sendiri adalah tertera di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Sholat 5 waktu ini atau sholat fardu ini hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain ini adalah setiap individu, setiap manusia, setiap yang berjiwa harus melaksanakan sholat, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf. Mukallaf ini apa? Mukallaf ini adalah
orang yang sudah dibebani hukum syariat Islam, orang yang sudah berkewajiban, orang yang sudah balik, orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, orang yang sudah bisa mengetahui bahwasanya sholat ini adalah harus dikerjakan. Karena orang-orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah harus beragama Islam. Yang kedua, suci dari hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil bersucinya dengan berwudu, sedangkan berhadas besar bersucinya dengan mandi wajib atau mandi besar. Berakal dan sudah balik. Jadi orang yang tidak berakal maka tidak wajib untuk melaksanakan sholat, tidak dibebani hukum melaksanakan sholat. Telah sampai ajaran Islam kepadanya. Maksudnya adalah perintah sholat ini telah sampai kepada kita. Nabi Muhammad menjelaskan Allah memerintahkan secara langsung kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat menyampaikan kepada tabi'in dan lain sebagainya sampai ke kita. Kita tahu bahwasanya sholat ini adalah wajib, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat wajib adalah maka kita harus melaksanakan sholat. Yang berikutnya adalah syarat dan rukun sholat fardu. Syarat dan rukun sholat fardu, kalau yang tadi syarat wajib, yang ini adalah syarat sah sholat. Syarat sahnya sholat yang pertama adalah suci dari hadas. Yang tadi sudah saya sebutkan, saya sampaikan bahwasanya suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua adalah suci badan, pakaian, tempat yang digunakan untuk sholat. Pakaian kita harus bersih, suci. Badan kita harus suci, bersih. Tempat yang kita gunakan untuk sholat juga harus suci. Ini maka harus berhati-hati, jangan sampai terkena benda atau sesuatu yang najis. Yang ketiga adalah menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Yang keempat adalah telah masuk waktu sholat. Sudah waktunya sholat zuhur, berarti melaksanakan sholat zuhur. Masuk waktu sholat asar, berarti melaksanakan sholat asar, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Jadi sholat itu menghadap ke arah kiblat. Yang berikutnya adalah rukun sholat. Rukun bedanya syarat dan rukun. Kalau syarat ini adalah poin-poin yang sebelum kita melakukan sholat maka ada syarat harus kita penuhi dulu. Sedangkan rukun ini adalah kewajiban yang harus dikerjakan ketika melaksanakan kewajiban itu sendiri. Misalkan sholat, berarti ketika melaksanakan sholat ada rukun-rukunnya. Yang pertama adalah niat, diawali dengan niat. Jadi harus niat dulu, niat sholat zuhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib dan sebagainya. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Jadi ananda, selagi kita masih bisa kuat untuk berdiri, maka wajib melaksanakan sholat sambil berdiri. Yang berikutnya adalah takbiratul ihram. Bertakbir, Allahu Akbar. Nah, itu yang wajib. Membaca surat Al-Fatihah. Kita ketahui bersama bahwasanya surat Fatihah ini adalah menjadi rukun untuk melaksanakan sholat. Maka dari itu jangan sampai kalian belum hafal surat Al-Fatihah atau panjang pendeknya atau dengungnya atau tasydidnya. Di kelas 7 kemarin di semester awal, di semester ganjil, Ustaz sudah menguatkan tentang bacaan Fatihah. Mulai dari tasydidnya, panjang pendeknya, hurufnya dan lain sebagainya. Agar supaya nanti kalian ketika melaksanakan sholat memang benar-benar sesuai dengan hukum bacaan di surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah rukun dengan tumakninah. I'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah. Ini adalah
Tumak nina adalah antum atau diam sejenak, sekedar kalian membaca doanya rukuk, doanya i'tidal atau doanya sujud. Nah, jadi jangan tergesa-gesa untuk beralih ke gerakan berikutnya kalau belum tumak nina. Yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, membaca tasyahud akhir. Duduk tasyahud ini juga menjadi rukun, membaca tasyahud akhir. Jadi membaca at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Yang berikutnya adalah salam. Salam ini salam yang pertama ya, yang menjadi rukun. Jadi sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang berikutnya adalah tertib. Tertib ini berurutan. Jadi Anda tidak boleh ruku dulu, kemudian sujud atau diacak, ya tidak boleh ya. Jadi harus berurutan dari niat, berdiri, takbiratul ihram dan sampai dengan salam. Baik, ada pertanyaan Anda? Ada pertanyaan? Kalau misalkan belum ada pertanyaan, jika ada pertanyaan nanti silakan disampaikan melalui Japri, Ustadz, tidak apa-apa. Untuk berikutnya adalah nada soal matrikulasi untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk soal matrikulasi ini nanti akan saya sampaikan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Nanti akan Ustaz berikan soal matrikulasi apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi, dan silakan dikerjakan sesuai dengan arahan yang disampaikan dari sekolah. Baik, mungkin itu Ananda yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian tetap beristiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai kalian meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat ini adalah tiang agama. Sholat ini adalah pondasi kehidupan kalian, pondasi agama kalian. Jika sholat kalian benar, sholat kalian bagus, sholat kalian tidak ada yang bolong, insya Allah kita dalam menjalankan aktivitas apapun, menjalankan aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali di semester genap di tahun ajaran 2022-2023 semester genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.